Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, yang mana pertemuan sebelumnya tanggal 21 bulan Juli yang lalu kita membahas bagaimana ketika Zaid itu mendatangi Aisyah, maka beliau bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Aisyah, kana khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, ataqra'u suratul mu'minin, apa kalian tidak membaca surat Al-Mu'minin? Maka kami mengatakan na'am. Maka waktu itu beliau mengatakan, bacalah bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman, sungguh beruntung mereka orang-orang yang mukmin, yaitu mereka orang-orang yang dalam salat mereka itu khusyuk, dan mereka orang-orang yang terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat menjauhi dirinya, dan mereka adalah orang-orang yang membayar zakatnya, serta mereka ini adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya. Maka kata Aisyah, hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beginilah keadaan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana salatnya Rasulullah SAW yang begitu khusyuk. Salat malam beliau yang bahkan diceritakan oleh Huzaifah, satu rakaat saja itu sampai 6 juz. Atau Aisyah menceritakan sampai kemudian kaki beliau itu itu bengkak karena lamanya beliau berdiri dalam salat. Dan beliau SAW memang menuntunkan bagaimana salat kita ini supaya termasuk di antara salat yang khusyuk. Jangan sampai kita menjadi pencuri dalam sholat, sebagaimana yang terakhir kita bahas, Rasulullah mengatakan sejelek-jelek pencuri di antara manusia yaitu mereka yang mencuri dalam sholatnya. Maka qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi, bagaimana mungkin ada seorang dia mencuri dalam sholatnya? Maka Rasulullah mengatakan, la yutimmu ruku'aha, yaitu mereka orang-orang yang ketika ruku' tidak dia sempurnakan, wala sujudaha, begitu juga dengan sujudnya, atau dikatakan mereka ini tidak meluruskan tulang sulbinya ketika mereka ruku' atau ketika mereka sujud. Nah, sekarang kita akan bahas apa memang keutamaan dari mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena ternyata ada banyak tadi kita sudah sampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan supaya kita ini khusyuk dalam salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan di antara karakter mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang saleh terdahulu, maka Allah gambarkan wa yahirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'ah, yaitu mereka itu yang bersujud, yang betul-betul wajah mereka itu yang mereka serahkan bersujud kepada Allah. Yabkun, mereka sering menangis, wa yaziduhum khusyu'ah, dan bahkan mereka ini bertambah khusyuk dalam salatnya. Dan bahkan dikatakan sesungguhnya innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita senantiasa menjaganya, maka ini adalah perkara yang sangat berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Ternyata dikatakan yang pertama, orang yang khusyuk, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka ini adalah gambaran dari orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di antara kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi sudah kita bacakan dalam hadis Aisyah tadi, sungguh qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh mendapatkan kemenangan mereka orang-orang yang beriman. Ternyata karakter pertama dari orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang dalam salatnya ini khusyuk. Dan kalau kemudian orang tadi sudah merasakan lezatnya beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka ibadah yang dia lakukan yang hakikatnya ini adalah hablum minallah dikatakan akan memberikan pengaruh terhadap hablum minan nasnya. Maka kalau ada orang kok sholat tapi masih STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat yang dia lakukan tidak punya pengaruh terhadap akhlak keseharian dia, maka ini tanda kalau ada masalah dalam kekhusyuan pada sholatnya. Sementara mereka orang-orang yang khusyuk dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang mereka lakukan ini akan bisa mencegah mereka dari perbuatan yang fahsya dan mungkar. Ya, bahkan selain ya mereka menghindarkan dari yang fahsya dan mungkar, mereka orang-orang yang salatnya ini betul-betul khusyuk, mereka betul-betul akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Kita punya masalah di dunia ini misalnya, maka Allah perintahkan ista'inu bis sabri was salah. Hendaklah setiap kalian itu memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Jadi salat itu adalah sarana bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tapi tidaklah ya mudah perkara ini dilakukan, menjadikan kesabaran dan salat itu sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Ya, bagaimana mungkin kita bisa betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sementara salat saja itu seperti permainan. Salat saja itu seperti ya bersiul. Yang salat tadi itu tidak kita pahami apa maknanya. Adapun nanti pada yaumul qiyamah, maka dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilli illa dhillihi. Mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya ini akan mendapatkan naungan yang mana ada 7 golongan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satu mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainaha au ainahu, yaitu mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam kesendiriannya. Kemudian fafadat ainahu, maka meneteslah air matanya. Jadi ini menunjukkan gambaran orang-orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Karena salat tadi dia betul-betul merasakan ya kebersamaan dengan Allah. Dia sedang berkhalwat dengan Allah, mengadukan masalah-masalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan keadaan mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, maka mudah bagi dia untuk menangis. Mudah bagi dia untuk betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari khusyuk tadi. Ya, di dunia dan di akhirat, Masya Allah, orang yang khusyuk itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka kata para ulama, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau kita ingin ya merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin khusyuk dalam ibadah kita, maka yang pertama tentu kita harus ma'rifatullah. Setiap kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal asma Allah, kita mengenal sifat Allah. Kemudian betul-betul asma dan sifat Allah tadi itu kita hujamkan dalam diri kita. Dan dalam salat itu ada banyak di antara asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca. Misalnya kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kalau ini menghujam dalam diri kita, berarti kita harus mengakui diri kita ini kecil. Semua makhluk itu kecil, tidak ada sesuatu pun yang patut untuk kita takuti kecuali hanya Allah. Dalam Al-Fatihah kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah Maha Pengasih. Berarti Allah telah menjamin rezeki kita sampai kematian kita nanti. Dan Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang,
sayang Allah, Allah selalu akan memberikan yang terbaik untuk seorang mukmin selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin ketika dia misalnya menghadapi suatu masalah, dia tidak stres. Tapi kan yang dihadapi adalah kesulitan, adalah mungkin perkara yang secara zahir mata kita melihat ini sebagai suatu kejelekan. Tapi orang mukmin karena dia mengenal Allah, ketika menghadapi masalah dia langsung meyakini bahwa sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dia langsung ingat bahwa sesungguhnya may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah pasti masalah apapun yang Allah berikan kepada dia, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah tadi tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia meyakini bahwa sesungguhnya wa ma khalaqta hadza batila, Allah tidak mungkin akan menjadikan sesuatu itu dengan kebatilan, pasti ada hikmah. Dan seorang mukmin, kata para ulama, di antara ya juga yang menjadi prinsip ketika dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia melihat masalah itu dengan sudut pandang tauhid, dengan sudut pandang Allah. Dia meyakini bahwa sesungguhnya asa ang takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kalian benci, kalian tidak suka dengan hawa nafsu kalian, tapi hakikatnya di sisi Allah itu adalah baik untuk kalian. Jadi kita ketika ada masalah, seorang mukmin tadi karena dia kenal dengan Allah, dia sudah langsung ya melihat dengan sisi yang positif. Dan mengenal Allah ini dalam ya salat itu akan membantu kita untuk khusyuk. Makanya setiap kita ini diperintahkan betul-betul ya oleh Allah untuk berilmu. Fa'lam, hendaklah kalian berilmu, hendaklah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya annahu la ilaha illallah, sesungguhnya itu tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dalam hidup ini dikatakan oleh Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah itu al-basir, Allah itu melihat. Maka sungguh Allah itu melihat apapun yang kalian lakukan. Maka seorang mukmin dia tidak berani kemudian melakukan maksiat meskipun dalam kesendirian, termasuk dalam sholatnya ketika dia ya meyakini bahwa Allah al-basir, Allah itu adalah zat yang maha melihat, ada muraqabah dalam dirinya. Dia merasa seakan-akan dia ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin ya beribadah yang terbaik. Sebagaimana kita mungkin kalau ya dengan manusia saja, meskipun nanti tidak boleh ya maknanya bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk ya, tapi jangankan dengan Allah yang maha mulia, Allah yang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan makhluk, kita menghadap kepada orang yang mungkin posisinya lebih tinggi dari kita sekalipun, kadang kita ingin memberikan yang terbaik, mulai dari tampilan kita, kalau menyampaikan sesuatu betul-betul kita tata ya ucapan kita tadi. Maka begitu juga seharusnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya, dengan asma'nya, insya Allah akan lebih mudah bagi dia untuk merasakan ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, dia dalam menyembah Allah, dalam salat tadi merasa seakan-akan dia melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi tentu kita tidak bisa melihat Allah ketika salat tadi, maka fa innahu yara, ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita dengan ibadah kita itu, dengan apapun bahkan yang kita lakukan itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya kita tidak ingin kemudian salat kita tadi itu sembarangan ya, salat kita tidak ingin hanya sekedar gugur kewajiban. Kemudian yang kedua yang bisa membantu kita untuk khusyuk dalam ibadah kita, yaitu ta'zimu ya qudratis shalah, kita memuliakan kedudukan dari salat. Kita tahu bagaimana salat ini merupakan rukun di antara rukun Islam. Kita tahu bahwa sesungguhnya salat ini, bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah pertama
perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah salat. Maka kalau sudah baik salatnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan baik pula yang lainnya, ya. Yang dikatakan sesungguhnya fa in salahat faqad aflaha wa anja. Siapa yang salatnya sudah bagus maka dia mendapatkan kemenangan dan dia akan selamat. Wa in naqisat, tapi kalau sudah kurang urusan salatnya faqad khaba wa khasara, maka orang ini dia akan celaka dan dia termasuk di antara orang yang merugi. Salat ini juga dikatakan merupakan tanda keimanan seseorang. Bahkan apa yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirk wal kufur tarkus salah. Yang membedakan antara seorang mukmin dengan yang syirik, ya, dan yang kafir yaitu salat. Maka dikatakan faman ya tarakaha muta'amidan, siapa mereka yang dengan sengaja meninggalkan salat, faqad kafarah, orang ini telah kafir, keluar dari Islam. Maka ini berat sebenarnya. Ya, meskipun kita harus merinci, ya, para ulama mengatakan tidak kemudian tiba-tiba dengan dalil ini langsung kita, wah kalau begitu lihat tetangga-tetangga kita, lihat orang kita kena, wah dia sudah kafir, dia keluar dari Islam. Kata para ulama, ini meskipun ketika orang tadi meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang sangat besar, tapi kalau kemudian dia meninggalkan sholat karena kemalasan dia, maka belum dia termasuk keluar dari Islam, ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ya, meninggal, tapi kita tahu dia meninggal KTP-nya muslim, tapi dia kok sholatnya jarang, maka tetap dia adalah saudara muslim kita. Adapun dosanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ada yang, ya, membuat fatwa, mengatakan tidak perlu diurus bagaimana halnya seorang muslim. Tidak. Selama yang bersangkutan tadi bukan secara jelas kita ketahui menolak sholat. Tapi kalau ada orang sudah mengatakan sholat itu tidak penting, ngapain buang-buang waktu, sholat itu, ya, hanya capek-capekkan badan saja, nah, ini baru dikatakan kalau ulama, kalau dia tidak sholat dengan keyakinan sholat itu tidak wajib, ya, apalagi kemudian dikatakan banyak mudaratnya, maka inilah yang membuat seseorang tadi keluar dari Islam. Nah, adapun orang-orang yang beriman, Allah gambarkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka orang-orang beriman yaitu mereka yang senantiasa menjaga salatnya. Mereka orang-orang beriman walladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka salatnya itu adalah senantiasa terus menerus, ya. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang mukmin anna man hafidha ala salawatil maktubah, mereka orang-orang yang betul-betul menjaga salat mereka, terutama salat wajib tadi, akramahullahu ta'ala bi khamsi karamat, mereka ini pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan itu dengan 5 perkara. Yang pertama, mereka yang menjaga salat ini maka yurfa'u anhu daikul aish, Allah akan mengangkat kesempitan dalam hidupnya. Ya, karena kadang-kadang kan ada perkara-perkara yang membuat dada kita ini menjadi sesak, dada kita ini menjadi sempit. Maka solusinya ketika kita mengalami yang seperti ini, salat, ya, salat yang khusyuk, salat yang kita berusaha tadi betul-betul kalau bisa setiap bacaan yang kita lafazkan dalam salat tadi itu bisa kita pahami maknanya. Wa azabul qabr, bahkan orang ini juga akan, ya, yang kedua diselamatkan dari azab kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih, dan nanti dia akan diberikan kitab pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Wa yamarru 'ala sirati kal burak, dan dia akan melewati nanti sirat itu seperti halnya burak, ya. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, bahkan dia bisa masuk ke dalam surga itu dengan hisab, dengan tanpa hisab. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kemudian dia sudah mulai meninggalkan salatnya, ya, maka Allah gambarkan mereka ini akan menjadi ashabul jahim, penghuni neraka jahim.
Ketika ditanya masalakakum fis saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar, maka mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk di antara orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak mau memberi makan orang-orang miskin, ya. Kami juga bersama mereka orang-orang yang sering melakukan perkara yang tidak penting, bahkan kami termasuk di antara orang yang mendustakan hari agama, hatta atanal yaqin, sampai kemudian datang kematian kepada kami. Nah, ini hati-hati. Jadi amalan itu kan tergantung dengan akhirnya. Al-a'mal bi khawatimiha, amalan itu tergantung dengan akhirnya, dan kita tidak tahu kapan kemudian kehidupan ini akan berakhir. Yang jelas setiap kita pasti akan merasakan kematian. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan lalai dengan salat kita. Dan kita justru berharap termasuk di antara orang-orang yang ketika Allah mewafatkan kita sedang dalam keadaan melakukan amal soleh. Karena siapapun mereka yang ketika meninggal sedang melakukan amal soleh, saksikanlah, kata para ulama, itu menunjukkan kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, makanya beliau SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya kata beliau SAW, idza aradallahu bi 'abdin khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka ista'malahu, Allah akan sempurnakan orang ini. Sampai para sahabat bertanya, kaifa yasta'malu ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah menyempurnakan seorang hamba wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yuwaffikahu bi amalin saleh thumma qubida fih. Ada orang-orang yang Allah taufikkan, Allah bimbing orang ini untuk melakukan amalan soleh. Dia mungkin sholat, dia mungkin membaca Al-Quran, dia mungkin sedang berinfak, dia mungkin sedang menuntut ilmu, dan seterusnya. Maka thumma qubida fih, orang ini diwafatkan dalam keadaan sedang melakukan ketaatan tadi. Maka ini tanda kalau dia husnul khatimah, berarti termasuk di antara calon-calon penghuni surga. Nah, maka di sini penting sekali ya bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memahami kedudukan salat. Ya, jadi kita bagaimana pentingnya kedudukan salat, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, annahu la ya khadza di ahdin fil Islam ada'us shalah. Tidak ada tempat bagi mereka orang-orang yang ya muslim untuk melalaikan salatnya. Ya, jadi kalau ada orang sudah melalaikan salatnya, berarti kata Umar bin Khattab, dia ini ya dianggap bukan lagi sebagai seorang muslim. Ya, meskipun tadi ya kita harus hati-hati, jangan kemudian langsung saklek ya menghukumi kepada orang lain. Adapun untuk diri kita sendiri monggo saja, artinya kita harus sangat ketat, hati-hati kita. Jangan sampai kita mau meninggalkan sholat dalam keadaan seperti apapun. Makanya kan dalam sholat itu ya kalau sempurnanya adalah berdiri. Kita mungkin dalam keadaan tertentu tidak bisa berdiri sekalipun, ya kita duduk, maka kerjakan sholat. Oh, tidak bisa lagi duduk, dalam keadaan berbaring, maka tetap kerjakan sholat. Bahkan kalaupun misalnya ada orang dia tinggal dengan isyarat saja, ya ada orang yang sakit, mungkin sudah dalam keadaan sangat lemah, ya keluarga kita misalnya, maka tetap kita mengingatkan anggota keluarga tadi untuk sholat meskipun dengan isyarat, ya minimal oh ingatkan, oh, ini sudah masuk waktu sholat. Oh, airnya gimana? Masya Allah, agama kita ini adalah agama yang mudah, ya tidak bisa dengan air, maka dengan tayammum. Kemudian yang ketiga, ya pertama mengenal Allah, kemudian mengenal kedudukan sholat untuk membantu khusyuk tadi. Yang ketiga, al-isti'dad lis-shalah, ya melakukan persiapan untuk sholat. Jadi karena kita sudah tahu kedudukan sholat yang luar biasa tadi, maka sholat pun harus dengan persiapan. Kita harus betul-betul meletakkan sholat ini sebagai sesuatu yang sangat mulia, sebagaimana dalam urusan-urusan penting kita menyiapkan yang terbaik, maka begitu juga dengan sholat, ya persiapan dari pakaian kita misalnya. Jadi buat pakaian-pakaian yang terbaik, ya jangan pakaian tidur itu kita ya bawa untuk sholat. Bahkan misalnya kalau memungkinkan ya mandi dulu kalau pagi. Kalau misalnya
tidak memberatkan kita. Rasulullah sampai mengatakan, kalau saya tidak memberatkan, niscaya aku akan perintahkan ya kalian untuk bersiwak sebelum sholat. Jadi setiap sholat itu ya bersiwak, membersihkan gigi. Nah, ini bentuk persiapan bagaimana kita ikhtiram, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al isti'dad lil waqt, ya bersiap dengan masalah waktunya. Maksudnya jangan sampai kita ya terbiasa kemudian terlambat dalam sholat kita. Karena ketika kita sudah menjaga ya perkara-perkara ini tadi, apalagi kemudian kita dalam rangka untuk betul-betul sempurna sholat kita, khawatir misalnya mungkin kadang-kadang sholat wajib tadi, oh ada terlambat kita, ada bacaan ketika kita sedang sholat tadi ternyata pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk kita dalam sholat tadi, maka kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, tahajud kita jaga ya, mungkin kita tambah dengan qobliyah, dengan sholat ba'diyah, atau mungkin dengan sholat duha. Maka tidaklah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu hadis qudsi, wa ma taqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftarabtuhu alaih. Tidak seorang hamba itu ya dia menjaga perkara yang aku wajibkan, kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, kecuali aku akan mencintai hamba ini. Jadi, Masya Allah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sesuatu yang luar biasa. Nah, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya kita berusaha tadi ya salat kita ya, bahkan kata para ulama termasuk al-isti'dad untuk khusyuk dalam salat tadi, masalah wudu pun itu pun harus diperhatikan, karena tidak jarang salat kita itu tidak bisa khusyuk karena ada kesalahan dalam wudu. Maka ini dibahas sendiri oleh para ulama, ada pembahasan panjang lebar itu tentang wudu saja, itu dibahas. Jangan sampai misalnya mulai dari wudu, tempat wudu ya, meskipun para ulama mengatakan boleh di kamar mandi, asal di dalam kamar mandi kita tidak mengucapkan bismillah secara lafaz. Jadi wudu itu la wudu'a illa bi bismillah, la salata illa bil wudu, tidak ada salat kecuali dengan wudu, kata beliau SAW. Wala wudu'a illa bil basmalah, dan tidak ada wudu kecuali dengan bismillah. Artinya wudu itu wajib dimulai dengan bismillah. Tapi ketika wudu di dalam kamar mandi, maka kan kita tidak boleh menyebut asma Allah dalam kamar mandi. Ya idealnya kita di rumah itu punya tempat wudu sendiri. Ya, itu yang di luar kamar mandi. Tapi kalaupun misalnya belum ada atau tidak memungkinkan, maka dibolehkan wudu di kamar mandi selama memang kita yakin tidak ada najis. Ya, kalau sudah tersiram bersih, tidak ada yang secara zahir terlihat baunya atau mungkin warnanya, maka itu dianggap bersih. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Maka caranya pertama bisa dibaca dalam hati, bukan dilafazkan, atau yang kedua itu kita baca sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian wudu tadi kata para ulama, yaitu haruslah kita membasuh semua anggota tubuh ini tadi, yang ya anggota tubuh wudu tadi itu dengan sempurna. Ya, jadi jangan sampai misalnya ada yang wudu tapi ternyata ya cuman sekedar saja, bahkan mungkin misalnya yang sering ya bisa jadi kena itu jari-jari, itu tidak masuk ke selah-selahnya, apakah jari-jari tangan atau jari-jari kakinya. Ya, kemudian misalnya kan diperintahkan tadi al-yad ilal marafiq, ya kita menyuci tangan itu kan dari sini ke siku. Oh kadang ada orang itu dari siku ke tangan. Ini di antara bentuk. Oh kita mulai dari yang kanan, baru yang kiri. Bahkan kita dituntunkan, meskipun sunnah hukumnya itu sampai 3 kali dan seterusnya. Jadi belajar kita cara berwudu yang baik. Insya Allah kata beliau SAW, maukah kalian aku tunjukkan dengan perkara yang akan membuat Allah mencintai kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian. Kami mengatakan tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sempurnakan wudu kalian, kemudian pergilah kalian ke masjid ya, dan tunggulah waktu sholat. Ya artinya apa? Ya kalau bisa sholat itu sudah datang di masjid itu sebelum waktu sholat. Bahkan siapa kata beliau SAW itu yang senantiasa dia tadi ya mengikuti sholat itu selama 40 hari 5 waktu dan selalu mendapatkan ya takbiratul ihram, takbir yang pertama bersama imam,
maka dia akan diselamatkan bari'atan dari dua perkara, yaitu selamat dari nifak dan selamat dari azab neraka. Jadi Masya Allah itu 40 hari saja, tapi ini tentu tidak mudah. 40 hari kali 5, 200 waktu sholat. Kalau misalnya terlambat lagi, ulangi lagi. Terlambat dalam artian, ternyata imam sudah takbiratul ihram. Dan dulu para ulama, Masya Allah, mereka sangat semangat untuk melakukan yang seperti ini. Tapi sunatullah, Allah menggambarkan fakhallafa min ba'dihim khalfun ada ussalah. Tapi memang di belakang mereka ini, artinya mungkin termasuk kita, generasi-generasi belakangan, itu akan ada suatu kaum yang mereka ini mulai melalaikan sholatnya. Akhirnya wattaba'u asyahawat, mereka banyak mengikuti syahwatnya, fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh mereka akan mendapatkan kerugian yang besar. Maka ini masalah waktu. Bahkan ketika beliau SAW ditanya oleh para sahabat tentang ayat fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Tapi jangan dipotong Pak ya, kalau begitu yang tidak celaka yang tidak sholat. Bukan begitu. Ini fawailul lil musallin, sungguh celaka mereka orang yang salat. Allah kemudian gambarkan alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat, tapi mereka dalam salatnya ini lalai, sahun. Sampai para sahabat mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man hum as-sahun ya Rasulullah? Siapakah mereka orang-orang yang sahun itu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, huwa ta'khiru al-waqt, yaitu mereka orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ya, jadi dia tidaklah sholat subuh ya kecuali dia sudah mendekati waktu duha. Sudah siang begini baru subuh. Tidak sholat zuhur kecuali sudah mepet dengan waktu asar. Waktu asar ya, sholat asar dia mepet dengan waktu maghrib. Waktu maghrib dia mepet dengan Isya itu sudah melewati nisfil lail, ya, pertengahan malam. Maka orang-orang yang seperti ini termasuk di antara orang-orang yang lalai. Dan salat ini kata beliau SAW adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waqtiha, yaitu ketika kita salat itu pada waktunya, pada awal waktu, ya. Dan ini di antara persiapan untuk salat. Kemudian yang keempat, ya, ini kita selesaikan untuk supaya kita memahami, karena ada 5 ya. Ini poin-poinnya saja. Yang keempat, jadi yang pertama ingat tadi Pak ya, betul-betul mengenal Allah, ya, asma dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, memahami kedudukan sholat, begitu utamanya sholat tadi. Ketiga, kita bersiap untuk sholat, jadi siapkan semuanya dari wudhunya, waktunya, pakaiannya. Kemudian yang keempat, supaya termasuk dikatakan tadi jamaahnya gitu ya. Yang keempat, fiqhus shalah, kita harus belajar fikih sholat ya. Jadi jangan sampai kita sholat itu pokoknya sholat saya pelajaran waktu SD dulu, apa yang dibaca yang saya tahu waktu SD. Bukan berarti salah waktu SD tadi, tapi kalau kita kemudian memahami pelan-pelan, ini mana yang rukunnya, mana yang wajibnya, mana yang sunnah-sunnahnya, maka ini tentu akan membuat kita ini menjadi lebih bagus dalam sholat kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kita lakukan dengan ilmu, ya. Jadi kalau kita faham misalnya dengan fikih sholat, sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah kita singgung, Rasulullah melihat ada sahabat yang sholatnya cepat-cepat, maka apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli, kau ulangi sholatmu, kembali ulangi lagi sholatmu, karena hakikatnya meskipun sudah sholat, tapi kalau tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya karena cepat-cepatan, hakikatnya orang ini belum sholat, ya. Dia bahkan dianggap sebagai pencuri, ya. Kemudian bagaimana juga pentingnya bagi kita dalam fikih sholat berjamaah. Ini panjang, ini pembahasan fikih sholat jamaah, karena rutin kita sholat jamaah ini harus dibahas, ya. Karena kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang, ya, bahkan mungkin jabatannya sudah tinggi sekalipun, itu tidak paham fikih sholat berjamaah. Yang jelas kita tahu sholat berjamaah ini ya kedudukannya ini sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Riwayat yang lain mengatakan 25 derajat.
Bahkan dalam hadis digambarkan seakan-akan Rasulullah itu pernah ya ingin membakar rumah-rumah para sahabat yang di sana itu ada laki-laki tidak sholat berjamaah ke masjid. Bahkan ada di antara sahabat yang minta izin, minta rukhsah kepada Rasulullah karena dia buta, ya, dan dia khawatir ada binatang buas dan seterusnya untuk datang ke masjid. Maka Rasulullah awalnya mengizinkan, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, hal tasma'un nida, kamu dengar enggak ya seruan untuk sholat? Orang ini mengatakan na'am. Oh, kalau begitu fa'ajib, kalau begitu tetap datang ke masjid. Jadi orang buta saja itu ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di masjid. Bahkan kata beliau, kalau kalian tahu keutamaan sholat berjamaah, niscaya kalian akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak, ya, apalagi sholat subuh dan sholat isya, ya. Yang ini insya Allah kalau ada orang sudah ajib menjaga sholat subuh, sholat isya berjamaah, ini insya Allah juga diantara tanda ya dia selamat dari sifat nifaq, sifat kemunafikan, ya. Maka kalau kita cari teman bisnis, ya, atau mungkin ada yang cari calon mantu, kan jangan sampai anak kita diserahkan ya dengan seorang yang munafik. Nah, lihat sholatnya, nah, itu termasuk kriteria, ya. Lihat, perhatikan, oh dia bisa ndak, rutin ndak dia, ya, pemuda ini misalnya kalau kita anak putri sholat berjamaah di masjid. Kalau kok sholatnya saja sudah ya tidak dia jaga, artinya Allah saja tidak dia hormati, apalagi kita sebagai manusia. Peluang untuk tidak dihormati termasuk anak kita pun itu sangat besar, ya. Maka kita jaga sholat tadi, ya. Kalau ulama dulu masya Allah, ya, orang-orang soleh terdahulu, misalnya Amir bin Abdullah bin Zubair, pernah beliau mendengar ya muazin itu mengumandangkan azan, maka kata dia, khuzu biyadi ilal masjid, dia dalam keadaan sakit, oh tolong papah saya, bawa tangan saya ini supaya datang ke masjid. Maka keluarganya mengatakan, innaka alil, kamu ini aneh, ya. Apa kata dia? Bagaimana aku aneh? Asma'u da'i Allah fala ajib. Apanya yang aneh? Saya mendengar seruan dari Allah, bagaimana mungkin aku tidak menjawabnya? Akhirnya dibawa oleh keluarganya untuk sholat ke masjid, maka dia sholat bersama imam waktu sholat maghrib. Faraka'a ma'al imam, dia sholat satu rakaat bersama imam, rakaatan thumma mata, kemudian dia meninggal dalam keadaan sholatnya tadi. Masya Allah, ini kesungguhan karena dia memang betul-betul menjaga ibadah sholat tadi. Dan memang seseorang ya punya kecenderungan untuk diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita perlu ya membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Oh, kita sering membaca Al-Quran, insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kita banyak berpuasa, insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan berpuasa. Kita banyak ya berada di majelis ilmu, kita ketemu bagaimana ada orang-orang diwafatkan dalam majelis-majelis ilmu. Dia banyak berdakwah, habis misalnya berdakwah, atau yang membaca Al-Quran, atau yang berinfak, atau apapun. Maka apalagi kita sudah tahu ini ya, sisa hidup kita ini itu mungkin lebih sedikit peluangnya itu dibandingkan dengan waktu yang telah kita lalui dalam hidup ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Terakhir, nah ini yang memang mungkin perjuangannya untuk kita khususnya yang bukan ya tinggal di Arab atau kita yang belum paham bahasa Arab, nah ini perlu perjuangan lebih karena tadabbur Al-Quran fis shalah. Jadi ketika membaca Al-Quran tadi perlu tadabbur, ya, perlu berusaha merenungi, memahami makna bacaannya. Maka minimal kita paham makna dari bacaan sholat. Tapi kalau kemudian Al-Quran tadi pelan-pelan sudah kita tambah pahami, maka masya Allah, nah ini nikmatnya itu akan luar biasa, ya. Jadi Al-Quran itu hakikatnya adalah petunjuk bagi kita orang-orang mukmin. Nah, ini ada sebenarnya sih masih ada ada yang lain, termasuk adalah ittakhadhu as-sutrah. Kalau bisa ada sutrah, ada pembatas, itu untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat kita, ya. Kemudian mencari pakaian yang terbaik. Kemudian sebelum sholat itu kita ya isti'adzah minasyaitan, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, karena sholat karena ketika sholat tadi ya memang syaitan yang menggoda itu ya syaitan yang istilah generalnya, karena bagi syaitan kalau sholat itu sudah tergoda ya aman dia. Kemudian juga betul-betul menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah dengan sholat-sholat nawafil dan ikhlas serta jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita, ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan.
Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Cukup? Ya, saya kira demikian. Jika tidak ada pertanyaan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk minal khasyiin, orang-orang yang bisa khusyuk dalam ibadah kita, dalam salat kita. Insyaallah dengan khusyuk tadi, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi akan terasa nikmat ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.